Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang analisis biaya alat kesehatan menurut farmakoekonomi. Untuk alat kesehatan pertama yaitu ada mamografi atau alat yang selalu digunakan untuk pengetesan awal kanker payudara sejak dini. Sejak diperkenalkan sebagai alat screening pada tahun 1980-an, screening mamografi telah disebarluaskan di Amerika Serikat loh. Pedoman mamografi secara lengkap diperluas dan sekarang merekomendasikan wanita yang berumur 40 tahun ke atas untuk melakukan pengecekan atau screening mamografi setidaknya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Dengan penyebarluasannya atau merekomendasikan screening dengan disebarluaskannya untuk melakukan screening mamografi, kami melakukan analisis biaya untuk alat kesehatan mamografi tersebut dengan menggunakan metode Quality Adjust Life Years, yaitu meningkatkan kualitas atau kuantitas hidup pasien dengan adanya intervensi dari healthcare. Dan kami pun menggunakan metode efektivitas biaya retrospektif yang membandingkan skenario screening mamografi dengan alternatif lainnya dan melakukan metode simulasi kejadian distribusi epidemiologi kanker payudara yang menggunakan screening dan tanpa screening pada tahun 1990 hingga 2000 di Amerika Serikat pada pasien usia 40 tahun hingga lebih. Dan ternyata hasil yang kami dapat untuk screening menggunakan mamografi dari tahun 1990 hingga 2000, pola screening menghasilkan 94,7 juta quality adjust life years dan menekan biaya hingga 166 miliar dolar selama masa hidup wanita yang melakukan screening dan menghasilkan keuntungan hingga 1,7 juta dengan biaya tambahan sebesar 62,5 miliar dolar dibandingkan tanpa alternatif atau tanpa screening. Dan untuk metode sadari atau tanpa screening, di sini banyak sekali menghasilkan lebih banyak quality adjust life years dan untuk hasil tanpa screening atau pemeriksaan mandiri yang sering kita sebut dengan sadari, di sini banyak sekali screening alternatif menghasilkan lebih banyak quality adjust life years dengan biaya yang lebih murah dan bisa mencapai 6, untuk hasil yang tanpa screening atau pemeriksaan mandiri, di sini banyak screening alternatif menghasilkan lebih banyak quality adjust life years dengan biaya yang lebih rendah, yaitu mencapai hingga 6 miliar dolar daripada pola screening mamografi. Laparoskopik adalah prosedur bedah yang memungkinkan ahli bedah untuk mengakses bagian dalam perut dan panggul tanpa harus membuat sayatan yang besar di kulit. Prosedur ini juga dikenal sebagai operasi lubang kunci atau operasi invasif minimal. Laparoskopik dilakukan dengan bantuan alat yang berbentuk tabung tipis yang bernama laparoskop. Alat ini dilengkapi dengan kamera dan cahaya di ujungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas biaya antara tindakan herniotomi secara laparoskopik herniotomi dengan open herniotomi. Metode analisisnya menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis dan cost utility analysis. Bentuk penelitian menggunakan metode kuantitatif dan desain penelitian cross-seksional yang bersifat observasional dengan melakukan studi perbandingan antara dua teknik pembedahan herniotomi, yaitu laparoskopik herniotomi dan open herniotomi dengan menggunakan alat laparoskopi pada jangka waktu tertentu. Output yang diukur dalam penelitian tindakan herniotomi dihitung melalui
jumlah pasien, lama tindakan pembedahan, lamanya masa perawatan, jumlah perdarahan saat tindakan, hilangnya nyeri pos tindakan, waktu pemberian minum pos tindakan, dan pemberian makan pos tindakan. Alternatif total biaya dengan tarif tindakan, keuntungan lebih banyak diperoleh dari tindakan dengan metode open herniotomy daripada laparoskopik herniotomy. Alternatif efektivitas biaya yang didapat selama perawatan lebih baik menggunakan metode laparoskopik herniotomy daripada open herniotomy. Biaya investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu pada biaya investasi gedung sekitar Rp660.000 pada laparoskopik herniotomy, sedangkan pada open herniotomy sekitar Rp612.000. Tingginya biaya investasi gedung dikarenakan kenaikan harga tanah per meter sangat tinggi dibanding harga investasi alat. Nilai proporsi pada laparoskopik herniotomy 56,81% dan pada open herniotomy 53,34%. Dari perhitungan yang dilakukan, dapat disimpulkan penambahan biaya untuk perubahan alternatif metode tindakan dari open herniotomy ke laparoskopik herniotomy adalah Rp278.847 untuk setiap cakupan, Rp204.488 untuk setiap menit dari lamanya tindakan, dan Rp3.067.326 untuk setiap jam waktu pemberian minum pasca tindakan. Analisis manfaat biaya dari computerized tomography atau CT scan. Analisis manfaat biaya adalah proses sistematis untuk menghitung dan membandingkan manfaat dan biaya. Tujuan utama dari analisis manfaat biaya adalah untuk menentukan apakah merupakan investasi atau keputusan yang baik untuk dijustifikasi atau uji kelayakan. Dalam analisis manfaat biaya dinyatakan dalam istilah moneter. Pada penelitian ini, alat manfaat biayanya diaplikasikan di fasilitas CT scan yang ada di rumah sakit. Judul penelitiannya, analisis manfaat biaya dari computerized tomography CT scan. CT scan adalah prosedur pemeriksaan medis dengan menggunakan kombinasi teknologi ronsen atau sinar X dan sistem komputer khusus untuk melihat kondisi dalam tubuh dari bagian dan potongan. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis manfaat biaya manajemen rumah sakit dari modalitas pencitraan diagnostik computerized tomography CT scan. Metodenya yang digunakan ada studi prospektif dengan maksudnya dilakukan studi ini di Departemen Imunologi sehubungan dengan fasilitas CT scan dan beban kerja manfaat biaya CT scan. Untuk analisis manfaat biayanya, pendapatan dari fasilitas CT scan akan dihitung dengan metode prospektif. Data penagihan biaya pemindaian untuk pasien dikumpulkan selama periode 6 bulan secara prospektif yang mencakup pada kasus OP dan IP. Yang selanjutnya adalah analisis biaya. Analisis biaya sendiri di sini dia merupakan analisis berdasarkan manfaat biaya, yaitu cost benefit analysis, yang dimana dalam perhitungan untuk mendapatkan cost benefit analysis ini sendiri dapat dilakukan dengan dua model. Yang pertama yaitu dengan menggunakan net present value atau disingkat dengan NPV, dan yang kedua berdasarkan dengan cost benefit ratio. Nah, net present value itu sendiri merupakan perbedaan antara nilai manfaat yang didapatkan dengan nilai biaya yang dikeluarkan, di mana NPV dikatakan baik jika nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk benefit cost ratio akan memberikan nilai perhitungan dari perbandingan antara nilai manfaat yang didapatkan dengan nilai biaya yang dikeluarkan, di mana jika nilai BCR ini sendiri semakin tinggi, maka manfaat yang akan didapatkan itu semakin besar pula. Dalam analisis biaya yang dilakukan terhadap
alat kesehatan CT scan, maka analisis dilakukan terhadap dua kategori. Yang pertama adalah biaya tetap yang meliputi terhadap instalasi CT scan, terus alat bantu, perabotan, dan juga termasuk di dalamnya yaitu gaji karyawan. Untuk yang kedua yaitu biaya variabel, termasuk di dalamnya yaitu listrik, mesin, AC, alat tulis, dan juga sampai pada film yang digunakan oleh alat CT scan. Selain itu juga dilakukan analisis biaya terhadap administrasi yang berlebihan yang didapatkan pada selama periode penelitian itu dilakukan. Kenapa analisis manfaat biaya ini sendiri dilakukan? Yaitu salah satunya adalah untuk dapat mengetahui dan melihat bahwa dengan menggunakan biaya yang sedikit atau minimal dapat juga mendapatkan manfaat pelayanan dari kesehatan yang secara maksimal. Nah, akhirnya kesimpulan yang dapat ditarik dari studi mengenai analisis biaya terhadap alat kesehatan CT scan ini sendiri yaitu metode cost benefit analysis ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai optimasi pemanfaatan sumber daya, dalam hal ini adalah peralatan, untuk dapat memanfaatkan modal biaya yang secara efektif.